itu lebih parah lah. Kita datang keluarga miskin ekstrim masih bayar, apalagi yang nggak miskin ekstrim gitu ya. Yang miskin ekstrim aja ternyata masih bayar. Nah ini namanya kecolongan ini gitu ya. Saya akui aja sudah, nggak apa-apa kita bilang. Tapi kan tujuan kita mengakui adalah untuk kemudian membenahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Wiranto, selaku Ketua Dewan Pembina dari GNPK, dan beliau juga adalah Ketua One Team Press. Yang saya hormati Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi yang hadir atau mengikuti juga secara virtual, Bapak Adi Warman, SH, MH, MDA. Yang hadir bersama kita di sini, Pembina DPN GNPK, Bapak Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Widianto Pusoko, SH. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Sekretaris Satgas Saber Pungli yang sekarang bertugas di Kemenko Polhukam Republik Indonesia, Bapak Irjen Polisi Dr. Andes Agung Makbul, SH. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati juga hadir Forkopimda Jawa Timur, dalam hari ini Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Pak Willem Saija, juga hadir mewakili Bapak Kapolda, Pak Irwasda, Pak Kombes Pol Muhammad Aris, SHSIK MSI, juga Aspitsus Kejati Jawa Timur, Bapak Riono Budi, Asrenda Bapak Kolonel Zainuddin. Juga hadir di sini Ketua GNPK Jawa Timur, Bapak Rizky Putra Yuda Pradana. Yang mewakili Kepala Kanwil BPN Jawa Timur, Bapak Arya Ismana, Kabid Pengendalian dan Penanganan Sengketa. Dan tentunya yang sangat kami banggakan dan insya Allah senantiasa berkomitmen untuk berjuang bersama dengan segenap jajaran, segenap elemen untuk bisa menanggulangi, menghindari korupsi adalah Ibu Bapak Bupati, Wali Kota, dan juga Wakil Bupati, Wakil Wali Kota yang hadir pada kesempatan ini. Banyak sekali Bapak ini, kita beri tepuk tangan untuk beliau semua. Ini dapat saya katakan memang Jawa Timur banyak kabupaten kotanya 38. Tapi ini yang hadir juga banyak sekali. Ya, dari bupati-bupati yang hadir, kalau saya sebut tentu sudah habis durasi saya. Jadi mohon maaf Ibu Bapak, Ibu Bupati Wali Kota maupun Wakil Bupati Wakil Wali Kota kalau tidak kami sebutkan satu persatu pada kesempatan ini. Tapi tentunya ini merupakan satu atensi yang sangat luar biasa. Ibu Gubernur juga meminta kepada kami untuk memastikan bisa hadir karena beliau berhalangan, tetapi kami diminta untuk memastikan untuk bisa hadir dan menjadi bagian dari acara yang sangat penting ini. Hadirin sekalian kami hormati, juga hadir di sini bersama kami segenap OPD dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga kami memahami ada Kepala Kantah se-Jawa Timur atau yang mewakili Kantor Pertanahan. Dan tentunya kita bersyukur, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul, dan tentunya ini juga masih dalam semangat kami lihat Hari Anti Korupsi sedunia, yang walaupun sudah beberapa waktu lalu, tetapi tentunya dengan semangat tersebut diselenggarakanlah kegiatan ini. Dan tema yang dipilih ini adalah kepala daerah di pusaran korupsi. Dan tentunya ini menjadi satu keprihatinan bagi kita semua. Kami meyakini semua yang berasal dari unsur kepala daerah tidak ingin terjebak di sini dan berikhtiar semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan tentunya kita bisa menghindari hal tersebut. Kita dengar di media elektronik, media sosial, ini ada datanya, kalau boleh ditampilkan dari panitia. Ya, ini data kami disiapkan, paparan langsung disiapkan oleh Ibu Gubernur sendiri, Bapak. Jadi beliau atensi sekali dengan ini. Lanjut, mungkin terlalu kecil saya bacakan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, apa saja yang dianggap tipikor, melawan hukum,
untuk memperkaya diri dan menyebabkan kerugian keuangan negara. Melawan hukum, memperkaya diri untuk merugikan keuangan negara, satu paket ini. Kenapa saya baca begitu? Karena merugikan keuangan negara kita tahu adalah sesuatu yang dalam keseharian kita, kebijakan strategis untuk membangun, untuk mensejahterakan rakyat bukan tanpa risiko. Oleh karena itu dilakukanlah berbagai prosedur SOP untuk bisa menunjukkan adanya tata kelola yang baik dan bagaimana kita bisa meminimalkan, menghindari kerugian negara. Nah, oleh karena itu, tetapi kalau ada mens rea di sana, ada keinginan untuk memperkaya diri dan dengan sengaja melawan hukum, maka hal ini akan kemudian menyebabkan tadi paket yang atas tersebut. Kemudian perbuatan curang, suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Jadi materi yang disiapkan oleh Bu Gubernur ini mengutip dari Undang-Undang Nomor 20, definisi-definisi dari tindak pidana korupsi. Selanjutnya, kalau dipetakan kasus korupsi berdasarkan modus yang tercatat ini di website antikorupsi.org. Apa saja mohon ditampilkan panitia? Ini kurang menarik kalau nggak lihat grafiknya soalnya, jadi mohon waktu. Nggak apa-apa kalau agak ngepres gitu di layar, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ini artinya memang kurang ramping gambarnya, tapi nggak apa-apa. Tolong dibalik lagi ke slide sebelumnya. Ya, jadi yang terbanyak ini adalah kegiatan atau proyek fiktif malah, 53. Proyeknya fiktif, artinya proyeknya nggak ada. Ini datanya. 41 adalah penggelapan. 30 penyalahgunaan anggaran. Loh, kok hilang lagi? Mohon ditampilkan saja, sudah, nggak perlu perfect gambarnya, nggak apa-apa. Mohon maaf karena ini slide yang penting, kita tunggu bersama. Sudah, resolusinya tidak perlu perfect, nggak apa-apa. Tampilkan seperti tadi. Ah, ya sudah. Oke, baik. Perfeksionis operatornya ini. Karena ini slide yang penting, inginnya harus tampilnya juga bagus. Mohon maaf untuk terutama Pak Aspitsus kalau datanya kurang tepat, Pak. Ini kita kutipannya jelas dari sana dan mungkin tidak akurat, jadi mohon dimaklum. Tapi ini gambaran data yang ada, Pak Irwasda, Pak Asmendam, Pak Waka Pengadilan Tinggi. Jadi tadi saya sampai ke markup laporan fiktif 19, penyunatan, pemotongan 16. Nah ini penyunatan atau pemotongan. Lalu penyalahgunaan wewenang 8, suap 7, gratifikasi 4, pungli 3, pemerasan 3, manipulasi saham 1, anggaran ganda 1, markdown 1. Nah ini saya akan pelajari ini. Markup nggak boleh, markdown juga nggak boleh. Ini saya pasti markdown nggak boleh. Tapi yang jelas yang lebih banyak jauh adalah markup, peringkat keempat. Lanjut, ini data nasional nih. Pemetaan kasus korupsi berdasarkan provinsi di semester 1 2021. Ini dengan sedih saya katakan 10 besar. Tadi Pak Pak Dewan Pembina Pak Widi menyampaikan dari NTT hadir ya tadi. Ini kita kok berimbang ya, 17 kasus NTT dan Jawa Timur, 17 kasus. Cuman angkanya di sana kok 1,3 triliun. Kalau di kita 177 miliar. 17 kasus 177 miliar, di NTT 1,3 triliun. Data ini. Jawa Barat 12, Jawa Tengah 8, Maluku 14, Sulut 11. Jadi Jawa Timur dan NTT sama jumlahnya tapi nominalnya yang berbeda. Lanjut, kalau berdasarkan lembaga, nomor 1 malah 62 ini. Tapi kalau ngomong proporsional memang jumlah pemerintah desa juga 70 ribuan ya. Di Jawa Timur saja 7.700-an jumlah desa. Ini terbanyak secara kuantitatif 62. Tapi memang bisa juga sebagai persentase sebenarnya sangat kecil dari jumlah pemerintah desa yang ada di Indonesia. Jadi tidak apple to apple juga kalau dibandingkan secara nominal saja. Tapi ya artinya tidak sedikit juga secara nominal, tapi secara persentase begitu kita masuk ke pemerintah kabupaten menjadi 60. Sedangkan jumlah pemerintah kabupaten se-Indonesia kan mungkin kurang dari 500. Jumlah pemerintah desa puluhan ribu, tetapi pemerintah kabupaten 60.
pemerintah kota, tapi sekali lagi kota kabupaten juga jumlah kabupaten jauh lebih banyak daripada jumlah kota. Jadi mudah-mudahan kita tidak serta-merta melihat nominalnya saja, tapi lihat juga angka pembagi bilangnya juga. Pemerintah kota, kayak contoh di Jawa Timur ada 29 kabupaten, ada 9 kota, jadi 38. Kota 17, yang ekstrim. Provinsi, cuma 34, tapi ada 17. BUMD 12, BUMN 9, tingkat sekolah 7, kementerian 5, bank 4, badan lembaga negara 4. Padahal ini semester 1 saja, 2021. Nah lanjut, yang dikhawatirkan adalah korupsi yang kemudian mengganggu akses pendidikan. Waktu kami dengan Pak Widi ke Universitas Brawijaya, salah satu yang jadi perhatian kami, dan juga waktu itu kami bersama Pak Yuronur ya, kita turun ke salah satu warga miskin ekstrim, Pak. Ternyata pas di sana kita tanya gitu, memang dia dapat bantuan karena miskin ekstrim. Apa definisi miskin ekstrim? Desil 1, ada desil 1, 2, 3, 4. Ini 10% terendah se-Indonesia kondisi income-nya. Diverifikasi ulang, rumahnya dilihat dan memang layak dapat bedah rumah ya Pak Padri ya. Kita tanya gimana pengeluarannya. Kami keluar sekian tiap bulan untuk sekolah. Sekolahnya di sekolah swasta, negeri. Ternyata kena uang gedung walaupun didiskon. Kok bisa miskin ekstrim kena uang gedung? Kok bisa miskin ekstrim masih bayar bulanan? Uang jelas-jelas komitmennya di Pemprov tistas, gratis, berkualitas. Pada kesempatan ini saya mengajak segenap bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, mari kita memastikan tidak ada pungutan-pungutan liar di SMA, SMK, negeri di wilayah Ibu Bapak sekalian. Kalau ada, mari kita tindak bersama-sama, karena tidak boleh ada. Sumbangan sukarela, boleh. Tetapi juga benar-benar sukarela. Tidak boleh kemudian diabsen di depan, yang nyumbang siapa, yang nggak nyumbang siapa. Waktu itu kita bahas juga ya Pak Widi ya, itu setengah memaksa itu, diumumin di depan, baik murid-murid ini yang nyumbang, itu nggak nyumbang ya, ya itu namanya sudah memaksa, nggak bisa itu terselubung, pemaksaan terselubung. Tapi juga serba sulit, tiba-tiba ada surat edaran kesepakatan komite sekolah, besar sumbangan sekian, tapi sumbangan, nah ini dilaporkan pungli, tapi setelah dipikir-pikir, kalau nggak pakai itu, dianggap sumbangan liar. Pakai itu resmi dianggap maksa, ini sulit juga. Sulit. Nah, maka dari itu, ini memang sesuatu yang perlu komunikasi berkelanjutan. Nah, nanti Pak Sekretaris Sakber Pungli, ya, Pak Irjen Agung Makbul akan meninjau call center untuk Saber Pungli yang dikerjasamakan Pak Irwasda dengan Inspektorat Provinsi. Kita berharap kita bisa menjawab masalah ini. Jadi itu lebih parah lah, kita datang keluarga miskin ekstrim masih bayar, apalagi yang nggak miskin ekstrim gitu ya, yang miskin ekstrim aja ternyata masih bayar. Nah ini namanya kecolongan ini gitu ya. Saya akui aja sudah, nggak apa-apa kita bilang, tapi kan tujuan kita mengakui adalah untuk kemudian membenahi. Nah bersama-sama saya rasa dengan itu salah satu GNPK yang bisa kita lakukan ya. Tapi kita juga akui gitu bahwa kalau ada rule of the game yang jelas, karena di sisi lain juga banyak sekali sebenarnya manfaat dari sumbangan-sumbangan ini. Kita ingin membangun pendidikan yang baik. Jadi jangan karena kemudian keterbatasan ekonomi semua harus sama-sama rendah. Kalau bisa kemudian melalui sumbangan ada yang bisa ikut olimpiade, ada yang bisa kemudian ikut ekstrakurikuler tertentu yang kemudian menambah prestasi sekolah. Masa kita halangi, ya? Karena anggaran tidak mungkin cukup untuk mengcover semua. Itulah sebabnya sebenarnya kita juga mulai berbicara Pak Sekda Surabaya ya. Ini Surabaya kan pengen punya SMA, SMK negeri yang top. Kalau kewenangannya itu Pemprov harus adil pada semua. Nah, tetapi bisa kita kerjasama kalau ada program unggulan Bupati Wali Kota dari APBD Kabupaten Kota untuk memperkuat lagi sehingga ada keunggulan khusus. Karena kurang lebih 70% dari lulusan SMA SMK ini nggak ke perguruan tinggi, mereka langsung kerja. Sehingga kalau kita mau menjawab tantangan ekonomi yang paling cepat di depan mata adalah membenahi SMA SMK-nya. Dan di sini gotong royong antara provinsi dan kabupaten kota menjadi sangat penting. Nah ini sudah dibahas kalau nggak salah saya Pak Sekda Surabaya ya. Jadi itu satu kualitas pendidikan yang rendah, ini juga item yang diperjuangkan oleh Pak Irjen Pol Purnawirawan Pak Widi pada saat beliau jadi Sekretaris Saber Pungli, dan tadi Pak Agung Makbul juga sudah menekankan, Pak Irjen Agung Makbul mengenai ini.
Yang kedua, kegagalan pencapaian keberhasilan program pembangunan. Ini tidak perlu dibahas ya, kualitas kesehatan yang buruk. Ini bisa terjadi kalau misalnya ya pelayanan kesehatan terdistorsi dengan adanya inefisiensi, yang dengan adanya juga bahkan masyarakat tidak berani mengakses, yang harusnya nggak mampu tapi tidak bisa mengakses. Nah, hari ini sedang ada Pak, mohon maaf, berita 600.000 warga yang tadinya dapat bantuan dari Pemprov, ini kemudian tidak dapat bantuan BPJS Kesehatan lagi. Tapi ini ceritanya lengkapnya sebenarnya gini asbabun nuzulnya. Kita kan dapat pajak dari pusat ini, dana bagi hasil pajak ya. Itu selama ini Jawa Timur salah satu provinsi yang berkomitmen untuk dana ini kita pakai untuk membantu mencapai universal coverage BPJS Kesehatan. Jadi kita perbantukan untuk BPJS Kesehatan. Sekitar 600.000 mendapatkan. Nah, kemudian ada kebijakan di pusat di masa COVID, dana tersebut tidak bisa untuk yang itu. Jadi kita dapat data dari Bupati Wali Kota berapa yang layak dapat, kemudian itu dibantu dari pajak bagi hasil yang masuk ke provinsi. Kemudian ada kebijakan baru di masa COVID, dana itu harus untuk justru mendanai penerima bantuan iuran yang selama ini dibantu dari pusat. Dari pusat. Dan angkanya nggak kecil, yang harus kita ikut urunan. Otomatis terus dari mana duit untuk mengcover ini kalau yang ini harus mengcover yang pusat. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita koordinasi. Kami ingin berterima kasih kepada beberapa kabupaten kota, tapi masih belum terlambat untuk kabupaten kota lain segera menindaklanjuti. Karena apa? Karena yang disuruh urunan hanya provinsi. Kabupaten kota nggak disuruh urunan dari pajak tersebut. Ya, jadi ini datanya. Terima kasih dari kuota ini yang sudah menindaklanjuti ada Situbondo 6.058 sudah ditindaklanjuti, kemudian Kota Kediri 5.410, kemudian Kota Blitar 1.889 sudah, kemudian Kota Madiun 1.969, Kabupaten Mojokerto 8.067, Sampang ini juga sudah mengcover usulan ke PBIJK, jadi bisa dua solusinya, dari apa yang ada di kabupaten atau diintegrasikan ke DTKS. Sampang ini sudah 10.790 diintegrasikan. Nah, ini monggo cepat dimanfaatkan, kuota-kuota yang kosong dari DTKS bisa diisi dengan ini. Kemudian 15.816 Sumeneb, ini sudah ada masuk, makasih. Nah, monggo belum terlambat, karena tadi kesehatan yang buruk kalau kita nggak bisa berikan, tapi ya ceritanya itu. Bagaimana kemudian, nah kalau salah-salah ini dipikir orang-orang yang nggak mampu istilahnya dicerabut dari haknya. Tapi kadang-kadang ceritanya tidak sesederhana itu. Nah, ini saya sengaja buka pada kesempatan ini agar dinamika ini bisa kita sinergikan. GNPK bisa ikut kemudian bermitra, mana yang kemudian memang menjadi potensi penyimpangan, mana yang tidak. Kemudian ya tentunya penanganan kemiskinan itu tadi, ya, di mana marga miskin kadang-kadang termasuk apabila dapat bantuan. Nah, ini yang menarik, Pak. Sistem kartu, tujuannya pakai kartu, itu adalah untuk masyarakat bisa ambil sendiri. Jadi nggak mungkin disunat. Kan tadi penyunatan banyak. Kan nggak mungkin. Kartu kebetulan dulu mulai digalakan saat gubernur kami juga jadi mensos waktu itu. Kartu. Tapi apa yang terjadi? Kartunya dititip ke koordinator, dikasih passwordnya. Karena saya tanya, mana ada rumusnya password kartu ATM dikasih orang lain. Terus pada saat akhirnya kemudian nggak nyampe 100% ke dia, katanya kita yang korupsi. Kan kadang-kadang kan, ya Pak Irwasda ya, saya sering pakai analogi ini, mohon maaf. Karena ini berlaku juga pada saat COVID. Orang merasa setiap jengkal yang terjadi harus bisa terpantau mata kita. Saya tanya, masih ada nggak yang kadang-kadang nggak pakai helm kalau naik motor? Ada, Pak. Nggak ada yang pernah jawab, enggak, semua sudah pakai helm. Ada. Di jalan besar atau jalan kecil? Jalan kecil, Pak. Iya, karena tahu kalau di jalan besar ketangkep polisi, saya bilang. Bukan karena nggak takut sama polisi, tapi dia meyakini di situ nggak ada. Sama, setiap sudut ini sulit. Nah, ini juga ruang nih untuk GNPK ini, kita bersinergi dalam konteks ini ya, bagaimana kita menghindari hal-hal tersebut. Ya, sistem kan dibuat begitu untuk memitigasi.
supaya cashless, supaya akuntabilitasnya terjaga. Ya, tetapi ya itu tadi challenge-nya adalah kemudian ada diskresi. Kemarin kan sempat juga rame, tiba-tiba bantuan ditambah, seret ya Pak Bupati Tuban, bantuan ditambah langsung dirapel berapa? 3 bulan. 3 bulan. Lalu koordinator berembuk dengan warga, jenengan mau numpuk sembako 3 bulan, enggak kersa Pak. Berapa jadi? Yes, maksimal 2 bulan atau 1 bulan aja, ntar yang itu nanti aja mangke mawon, nggih leres Pak Bupati ya. Lalu tiba-tiba ada berita seakan-akan itu kecurangan dan korupsi, padahal bukan. Nah, ini hal-hal seperti ini kita perlu juga buka pada kesempatan ini gitu. Tetapi kenapa begitu? Karena bantuannya harus dalam bentuk pangan. Alhamdulillah disikapi lagi di penghujung tahun, kemudian rapelnya itu boleh dengan tunai. Tapi ya bank juga mikir, loh kalau dirapel tunai dasarnya apa? Basisnya. Nanti begitu saya kasih tunai padahal harusnya pangan yang digesek di warung, nanti kita yang kena. Tapi alhamdulillah setelah dikelirkan beberapa bisa beres. Dan hanya berlaku tahun ini. Untuk tahun 2022 sistem rapel tunai belum bisa, harus balik lagi kepada bantuan pangan non tunai. Gitu. Kecuali ada kebijakan lain dari atas. Tapi inilah yang kita hadapi Bapak. Jadi memang kalau kita bicara mengenai itu tadi, mengenai potensi penyimpangan, ceritanya kompleks dan saya rasa memiliki mitra yang sangat berpengalaman, pembinanya seperti Pak Widi yang sudah pernah menjadi pimpinan Saber Pungli, ini sangat suatu hal yang sangat membahagiakan Bapak. Ya, jadi kita bisa benar-benar terbuka cerita dan Bapak mengetahui betul situasi-situasi di dalam seperti apa. Nah, lanjut indeks persepsi korupsi Indonesia. Itu peringkat 102 dari 180 negara. Ini Indonesia. Dan memang kita akui aja hari ini kadang-kadang orang mikir kalau udah di Pemda tuh dipikirnya begitu. Padahal sebenarnya kita juga berjuang bersama. Tapi masih harus dikejar. Nah, apa cara-cara kita untuk meningkatkan? Lanjut, ada sistem dari KPK yang namanya MCP, Monitoring Control Prevention. Komponennya adalah, silakan diklik biar keluar semua, perencanaan dan penganggaran APBD. Nah, untuk Pemprov Jawa Timur skornya 82,3%. Pengadaan barang dan jasa skornya 97,77%. Pelayanan terpadu satu pintu, ini perizinan. Jadi tadi pengadaan biasanya, tapi kita skor 97,77, udah e-procurement, udah apa, e-katalog dan lain sebagainya. PTSP 98%. Online single submission sudah kita terapkan, ya. Kemudian tapi mohon maaf, dengan Undang-Undang Cipta Kerja banyak sekali kewenangan sudah bukan di pemerintah kabupaten kota maupun Pemprov. Ya. Jadi kadang-kadang bupati wali kota kaget juga, tuh udah ada investasi aja di sini. Ya, betul ya Pak ya. Ya, terus toto masyarakat protes gitu. Kenapa nggak diajak ngomong kami Pak gini. Kita juga nggak ngerti, toto dia urus aja dari Anas Jadi. Betul nggak nih? Yuk Bapak. Ntar dipikir saya yang mengada-ngada, betul nggak? Bahwa itu situasi yang kita hadapi sekarang di Pemda, gitu. Karena saya dapat sambatan juga dari Ibu Bapak, maksudnya akan bagus kalau kita juga bisa preemptif ya, kita bisa tahu bahwa memang di investasi akan masuk, strategik juga masyarakat terkondisikan. Karena inilah situasinya kan, kewenangan banyak yang ditarik, tetapi situasi di lapangan ini dihadapi langsung oleh kepala daerah. Apabila masyarakat ini kemudian punya concern sosial terhadap investasi tersebut. Tentunya semua tidak ingin menghambat investasi, kita ingin investasi bisa berjalan dengan lancar. Ya, jadi kalau misalnya kadang-kadang kita ini concern nggak ngasih izin Pak Widi. Kadang-kadang orang suuzon Pak. Oh mungkin kami kurang menyapa kepala daerah. Padahal bukan begitu, padahal kita ini elektoral politik Pak. Elektoral politik artinya masyarakat akan mengukur positioning kita terhadap kebijakan yang kita ambil, posisi yang kita ambil gitu. Jadi kadang-kadang, waduh masyarakatnya belum kondusif, bagaimana? Gitu. Ini realita. Tapi kalau kitanya kemudian gitu, kadang-kadang ya dipikir, oh mesti disapa lebih. Bukan kami yang sapa masyarakatnya, sampai mereka bisa menerima. Keluarkan effort untuk membuat masyarakat meyakini bahwa investasi ini memang membawa manfaat. Kami tentu akan mensupport kalau memang investasi ini memang diyakini masyarakat
juga ikut merasakan manfaatnya gitu. Ini kira-kira situasi yang kita hadapin. Jadi pelayanan terpadu satu pintu sistemnya sekarang sudah automated, ya sudah. Kemudian APIP, aparatur pengawas internal pemerintah, inspektorat. Nah kesulitannya memang jumlah personilnya terbatas untuk memenuhi tadi. Makanya sempat ada in passing beberapa tahun lalu untuk bisa masuk, tapi memang masih kurang jumlah inspektur yang bisa kita dedikasikan di dalam APIP. Jadi lebih kepada jumlah personil sebenarnya kendalanya. Tapi ya terus kita bekerja keras. Manajemen ASN tentunya sekarang sudah ada pakemnya, sudah jelas sekali. Insya Allah. Optimalisasi pajak daerah juga kita banyak menggunakan sekarang cashless, mempermudah orang membayar. Kalau kita datang ke tempat-tempat makan juga, terutama di wilayah perkotaan sudah sistemnya terintegrasi ke bank, langsung otomatis itu bisa dihitung. Nah, yang sulit manajemen aset daerah. Kenapa manajemen aset daerah agak sulit? Karena manajemen aset daerah ini salah satu kendala terbesar, termasuk kami alami di ini Pak. Jadi skornya Jawa Timur ini kan sekarang 93,09. Jadi udah naik. Kita terus terakhir kami cek 92,2 itu peringkat se-Indonesia 36. Tapi kalau di Jawa Timur dengan Pemkab ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita posisi 6 ini ya. Yang memang agak kenceng ini Lamongan, udah skornya tinggi 95,12 kemarin. Kota Probolinggo 93,56, Ngawi 92,92, Kota Blitar 92,9, kemudian Kota Surabaya 92,5, Pemprov 92,2. Nah, sekarang udah naik 93,09. Nah, kalau kita bicara mengenai scoringnya, kita yang agak tadi perencanaan penganggaran APBD skornya 77,3 karena ada subkategori penganggaran APBD. Mungkin kaitan dengan sistem-sistem e-budgeting, kemudian juga e-planning yang berubah kemudian menjadi SIPD dan segala macam kemarin. Yang kemudian ini juga menimbulkan beberapa transisi. Nah, kemudian kalau dari sisi optimalisasi pajak daerah, ini sudah bagus. Manajemen aset daerah yang paling berat adalah sertifikasi aset. Karena memang banyak aset yang tidak sederhana. Maka di sini ada banyak kantor pertanahan. Proses sertifikasi aset ini bukan sesuatu yang sederhana yang mudah kita lakukan, tapi kita terus melakukan inventarisasi dan sertifikasi aset. Dan dukungan dari Badan Pertanahan sudah sangat baik sekali untuk mensupport proses ini. Ya, lanjut. Jadi ini peringkat MCP kita saat ini naik dari 36 menjadi 30 dari 542 dan alhamdulillah kita peringkat 4 se-Jawa Timur ini tadi ya. Jadi dari 6 jadi 4 ya, se-Jawa Timur, tapi nasionalnya 30 dari 542 Pemda se-Indonesia. Lanjut. Nah, ini tadi online single submission yang kami sampaikan. Kira-kira demikian Pak Widi, Pak Agung, Irjen Agung tadi, dan seluruh Forkopimda, dan tentunya Ibu Bapak Bupati Wali Kota, Wakil Bupati, Wakil Wali Kota. Pada kesempatan ini tentunya kami berterima kasih. Kehadiran Ibu Bapak sekalian adalah satu wujud bahwa segenap Bupati Wali Kota di Jawa Timur senantiasa memiliki komitmen untuk bermitra dengan berbagai elemen dalam mewujudkan penanganan korupsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ikhtiar kita untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dengan amanah. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.